Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sumber-sumber hukum yang disepakati. Sekarang kita masuk ke dalam kias dan contoh-contohnya. Ini kompetensi intinya, kalian bisa baca. Kemudian ini KD-nya, kemudian tujuan pembelajarannya. Kemudian poin pembahasan kita pada slide kali ini adalah pengertian kias, rukun kias, kemudian macam-macam kias dan contohnya. Kita masuk ke pengertian kias. Definisi kias menurut bahasa menyamakan, membandingkan, atau mengukur seperti menyamakan si A dengan si B karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama, dan sebagainya. Jadi kias kalau menurut bahasa adalah menyamakan. Kemudian kias menurut istilah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan dengan suatu kejadian atau peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Jadi ada masalah baru yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah, tidak ada ketetapan hukumnya nih. Kemudian disamakan dengan persoalan yang hampir-hampir mirip ya, yang hampir sama, tapi sudah ada ketetapan hukumnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, berikut nanti penjelasan berikutnya akan lebih jelas lagi ketika kita menemui contoh. Menyatukan pengertian berikutnya menurut Wahbah Zuhaili, menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas disebabkan karena kesatuan ilat antara keduanya. Nah, kita lihat dasar hukum kias menjadi sumber hukum. Ada dasar hukumnya adalah Al-Quran, hadis, ijma, ada dalil aqliyah. Di dalam Al-Quran ada di dalam surat Al-Hasyr ayat 2, sedangkan di dalam hadis ada hadis Rasulullah bahwasanya di antara ijtihad yang mencakup di dalamnya kias, karena kias merupakan salah satu macam ijtihad. Kemudian ijma, bahwasanya para sahabat Nabi seringkali mengungkapkan kata kias. Kias ini diamalkan tanpa seorang sahabat pun yang mengingkari. Kemudian dalil akliyah yang menjadikan kias menjadi sumber hukum itu dasar hukumnya adalah dalil rasional. Dalil akliyah itu dalil rasional. Allah mensyariatkan hukum tak lain adalah untuk kemaslahatan manusia. Nah, nas yang kedua, nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah jumlahnya terbatas dan sudah final, tidak akan bertambah. Tetapi permasalahan manusia lainnya tidak terbatas dan tidak pernah selesai. Nah, sekarang dilihat apa itu rukun kias. Tadi kalau tadi mendengar istilah ilat, apa itu ilat? Kita bahas sama-sama di sini. Di dalam rukun kias itu harus ada asal, harus ada furu, harus ada hukum asal, harus ada ilat. Hukum asal itu yaitu apa yang terdapat dalam hukum nasnya, di mana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya, atau suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nasnya. Contoh, minuman keras dengan narkoba. Narkoba itu tidak ada nasnya di dalam Al-Quran, tetapi minuman keras itu ada nasnya dalam Al-Quran. Maka yang jadi asal adalah hukum minum-minuman keras yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu hukumnya haram. Nah, furuknya atau cabangnya yaitu sesuatu yang belum terdapat nas hukumnya karena tidak terdapat dalil atau nas atau ijma yang menjelaskan hukumnya. Nah, narkobanya itu adalah furuknya, ya, cabangnya. Sedangkan hukum asalnya hukum syar'i yang terdapat dalam nas, dalam hukum asalnya, atau hukum syar'i yang ada dalam nas atau ijma yang terdapat dalam al-aslu. Jadi hukum asalnya tadi Homer, minum-minuman keras dalam Al-Quran adalah haram, maka hukum asalnya adalah haram gitu. Ilat, apa itu ilat? Sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar kias dibangun atasnya. Kenapa narkoba disamakan dengan Homer? Karena dua-duanya sama-sama memabukkan. Nah, memabukkan itulah ilatnya namanya. Memabukkan itu adalah ilatnya.
Macam-macam kias dan contohnya. Yuk, kita bahas pertama adalah kias aulawi. Kias aulawi, kias yang ilat pada far'unya lebih kuat daripada ilat pada asalnya. Maka hukum pada far'u lebih diutamakan penetapan dan penerapannya dibanding asal. Contoh, fala taqul lahuma uffin, janganlah berkata ah. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya atau kepada keduanya perkataan ah. Ah, tidak boleh mengatakan perkataan ah kepada kedua orang tua. Nah, ah ini ilatnya lebih rendah daripada, nah sekarang kalau membentak orang tua, ya membentak dengan suara yang keras, berkata ah saja sudah tidak boleh. Ah itu di dalam rukun kias, ah perkataan ah itu adalah asal, hukumnya haram, ya. Hukum asalnya haram. Sedangkan yang namanya far'unya adalah membentak. Nah, membentak ini, perbuatan membentak ini lebih tinggi ketimbang perbuatan atau lebih kuat ketimbang perkataan ah. Jadi membentak ini ilatnya atau alasannya itu lebih kuat daripada perkataan ah. Jadi apa hukum membentak orang tua? Hukum membentak orang tua hukumnya haram, disamakan dengan memperkataan ah, karena jangankan membentak, berkata ah saja di dalam Al-Quran sudah tidak boleh. Begitu logikanya. Nah, berkata ah atau kata-kata lain yang semakna dan menyakitkan itu hukumnya haram. Hal asal ya, nggak boleh perkataannya. Lalu dikiaskan memukul sebagai far'u. Hati orang tua lebih sakit bila dipukul anaknya dibanding dengan ucapan ah yang diucapkan anaknya kepadanya. Karena itu sebenarnya yang ditetapkan far'u lebih utama dibanding hukum yang ditetapkan pada asal. Ya. Jadi hati orang tua akan lebih sakit dibentak atau dipukul ketimbang perkataan ah. Oke, berikutnya kias musawi. Kias musawi, kias hukum yang ditetapkan pada far'u sebanding atau sama dengan hukum yang ditetapkan pada asal. Tadi yang saya sebutkan tadi yaitu tentang minum-minuman keras. Minum-minuman keras itu hukumnya sebanding atau sama, ya. Minum-minuman keras itu hukumnya sebanding atau sama dengan narkoba. Narkoba itu hukumnya sama dengan khamr, ya. Ilatnya sama-sama memabukkan, sama-sama menghilangkan akal. Jadi pengharaman narkoba sebagai kias dari minuman keras adalah dengan menetapkan minuman keras sebagai sesuatu yang telah jelas keharamannya dan dengan ilat sama-sama memabukkan. Derajatnya sama, ya. Sama-sama memabukkan. Sekarang kias adna. Kias adna itu analog yang lebih rendah. Kias yang tingkatan ilat hukum pada far'unya lebih rendah dari asalnya. Ilat kasus baru lebih lemah dibandingkan kasus asal. Contoh kias adna. Manusia membunuh manusia hukumnya haram. Zaman dahulu ada namanya perbudakan. Manusia tidak budak itu adalah manusia yang tidak diakui haknya sebagai manusia. Dahulu membunuh budak dibolehkan, namun akhirnya budak itu dikiaskan kepada manusia. Jadi walaupun budak punya derajatnya lebih kepada manusia, walaupun budak derajatnya lebih rendah, maka membunuh budak hukumnya jadi haram. Ya, walaupun budak itu derajatnya lebih rendah dari manusia. Itu saja keterangan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.